Nama Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilahkan Ibu Pendeta Muda Wiwin Nugraha untuk membuka ibadah kita dalam doa pembukaan. Saya persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang bergabung di WBT Priangan, kita sama-sama masuk di dalam doa. Semua berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh mengadakan ibadah online yang pertama di WBT Priangan. Di dalam keadaan pandemi ini Tuhan, kami sangat bersyukur walaupun kami tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain di dalam ibadah ini. Tetapi kami boleh mengadakan secara online. Semua karena anugerah dan kasih-Mu yang sangat besar bagi kami Tuhan. Pemeliharaan Tuhan dan lindungan Tuhan nyata bagi setiap kami yang saat ini ada mengikuti acara ini. Tuhan memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Setiap anak-anak-Mu yang melayani Tuhan, baik WL, baik juga hamba-Mu sebagai pembicara, kiranya Tuhan yang mengurapi mereka semua dan kami, baik Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, Tuhan urapi kami semua. Biarlah di dalam setiap acara demi acara yang pada pagi hari ini kami adakan, Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ini ibadah. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya saya persilakan Ibu Ketua Korwil Wanita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan ya ibu-ibu. Kita jumpa saat ini di acara ibadah yang luar biasa, yang tidak biasa. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bersama-sama beribadah. Ibu-ibu WBT MPW Priangan. Puji nama Tuhan. Sebelumnya, ini gak bunyi. Oh, ya. Sebelumnya saya mau perkenalkan dulu ya. Mungkin sebagian kecil ibu-ibu sudah kenal dengan saya. Saya perkenalkan kembali, nama saya seringkali dipanggil nama Kengkeng gitu ya, nama yang manis kalau untuk saya ya, puji nama Tuhan. Kalau enggak namanya Tan Kengnyo alias, pakai alias ya, Kusniati Hidayat, ya itu perkenalan saya. Puji nama Tuhan, saya dipercaya oleh Ketua MPW untuk menjadi pengurus di Korwil Wanita. Ya puji Tuhan ya, saat ini juga saya dibantu oleh pengurus yang lain. Saya perkenalkan juga Ibu Lena sebagai sekretaris dan Ibu Wiwin sebagai bendahara. Itu perkenalan saya. Biarlah saat ini ibadah kita yang luar biasa ini, yang tidak biasa ini boleh menjadi berkat buat kita karena kita percaya hadirat Tuhan turun atas kita. Amin. Mari kita mau memulai acara ibadah ini. Saya serahkan kembali kepada Ibu Kiki. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau lebih dulu memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami percaya bahwa kami ada sampai hari ini. Ini semua karena kemurahan-Mu, ini semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan bersama, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oh Yesus, oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi bagiku. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. kasih Tuhan. Sungguh kami sadar Tuhan, semuanya karena kemurahan-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Ini semua karena penyertaan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Sungguh Dialah Tuhan kita yang baik, amin. Dialah sobat yang setia,
yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan, ada sobatku yang setia. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan bersama, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan bersama, ada satu sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Katakan bersama, namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh Dialah Tuhan kita, sahabat kita yang setia, menemani dalam segala keadaan. Amin. Musim boleh berganti, musim boleh berlalu, namun kita percaya kasih Tuhan gak pernah berhenti, gak pernah berlalu dalam hidup kita. Dialah Tuhan yang setia, mendampingi, bahkan menolong setiap kita. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena
selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Makasih Tuhan, haleluya. Lalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, seakan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, oh, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan kami, Allah yang selalu memelihara hidup kami. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Kepadamulah setiap kami berharap, kepadamulah setiap kami percaya bahwa pertolongan kami hanya datang daripada Engkau saja Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau sama-sama diberkati lewat firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Gideon Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan yang daripada Engkau Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini setiap kami yang boleh mengikuti ibadah ini, kami boleh diberkati bersama-sama lewat kebenaran firman-Mu. Mari mampukan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Sekalipun dalam kelemahan tubuh, namun kekuatan yang baru, kesembuhan, mujizat Tuhan menjadi bagian atas hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman-Mu yang ditabur pada pagi hari ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Pasti memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu. Mari kita bersama-sama katakan, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ini ada bapak-bapak dan ibu-ibu, puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Korwil WBT dan juga seluruh stafnya yang sudah mempercayakan untuk saya bisa melayani pada hari ini. Memang sudah terjadwal cukup lama untuk saya bisa mengisi acara ini. Namun ada beberapa halangan dan saya juga harus sampaikan saya sudah isoman hari ke-7 hari ini. Ya, dengan gejala yang ringan, tapi tetap yang namanya ringan nggak enak, Bapak Ibu. Ya, saya cuma mendengar kata orang COVID katanya begini. Tapi puji Tuhan, saya setelah di PCR, nilai CT saya cukup kecil, 14. Artinya saya terinfeksi cukup banyak virusnya. Ya, saya cukup paham dengan resiko pekerjaan saya. Puji Tuhan, saya dipercayakan sebagai seorang dokter bedah, dengan kondisi atau posisi kondisi tidak baik seperti ini. Pilihannya tetap saya harus bekerja melayani masyarakat dengan segala resikonya. Karena itu sumpah atau janji yang sudah kami para dokter lakukan dan itu harus kita kerjakan. Kalau bukan kami yang bekerja untuk melayani, siapa lagi? Karena rekan-rekan kami di seluruh rumah sakit, teman-teman yang saya kenal, yang saya cukup baik mengetahui, semuanya tumbang. Karena memang situasi yang cukup mengerikan, outbreak secara cepat pada belakangan ini. Tapi di kondisi yang walaupun menurut saya cukup lelah, jadi saya bicara agak hemat-hemat, agak pelan-pelan, dan mungkin durasi saya tidak terlalu panjang. Mohon dukungan doanya supaya firman Tuhan yang saya berikan bisa menjadi berkat. Dan saya pun tidak akan memberitakan firman Tuhan terlalu detail, tapi ingin memberitakan firman Tuhan yang benar-benar menjadi dampak dan berguna bagi kehidupan Bapak Ibu, terutama wanita yang sangat berjuang di dalam keluarga pada masa-masa pandemi seperti ini. Ya, mari kita sama-sama menjadi wanita yang kuat di tengah masa pandemi. Puji Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini tidak akan saya sia-siakan begitu saja. Biarlah firman Tuhan yang hendak saya sampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Ayat yang pertama yang boleh ditayangkan di slide-nya saya sudah titipkan ke Pak Doni.
Bisa ada Pak Doni? Sambil dipersiapkan, saya ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Mengapa wanita itu juga perlu kuat? Tes suaranya ada? Mengapa wanita itu perlu kuat? Ya. Saya ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sambil mungkin dipersiapkan slide-nya. Saya akan bacakan firman Tuhan berkata demikian. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulangi sekali lagi. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Selama masa pandemi seperti ini, yang selalu menjadi dominan adalah biasanya roh ketakutan. Hal-hal yang membuat kita gempar, takut, khawatir, cemas. Bahkan selalu berpikir, nanti gimana? Besok bagaimana? Besok harus apa yang dipersiapkan? Lusa apakah lebih baik atau tidak? Minggu depan bagaimana usaha saya? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana keluarga saya? Apakah lebih baik? Apakah ada sesuatu yang harus terjadi dalam hidup saya? Terkadang hal itu yang menjadi dominasi dalam pemikiran kita. Rasa cemas, rasa khawatir. Tapi firman Tuhan sini dikatakan bahwa melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh yang membangkitkan kekuatan ini penting. Supaya apa? Supaya bisa mengalahkan ketakutan tersebut. Dan tentu diikuti oleh kasih dan ketertiban. Tidak bisa berdiri sendiri. Saya melihat banyak orang berbicara, doakan ya, kami lagi sakit. Ya, kami doakan. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan lain. Jangan terlalu berpikir yang selalu memberatkan diri sendiri. Di mana-mana selalu dikatakan, ayo bersukacitalah, bersukacita. Kita sebagai wanita yang selalu mungkin dominasinya ada di dalam rumah tangga, sedikit banyak mengalami imbasnya. Mengalami satu dampak atau efek karena lingkungan yang bersifat global. Tapi kita lihat, firman Tuhan ingin berbicara apa kepada pribadi masing-masing seorang wanita pada siang hari ini. Mari kita belajar lebih lanjut, apakah wanita itu? Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, ketika Adam diciptakan oleh Allah, Allah melihat nggak baik sendiri. Lalu Allah menciptakan orang Eve, Hawa, dengan dikatakan penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Slide-nya sedang ditayangkan. Penolong yang sepadan. Ada dua kata, penolong dan sepadan. Mari kita pecah lagi. Mengapa dikatakan penolong? Ternyata sudah jelas dikatakan pada kata sebelumnya, tidak baik kalau pria seorang diri. Ternyata di sini ditegaskan, kalau pria seorang diri, men ini hanya seorang diri, dia tidak lengkap. Ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang tidak sempurna yang harus dilengkapi.
ada sesuatu yang melengkapi. Maka Tuhan Allah membentuk Hawa. Menjadi satu teamwork, menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu menjadi sepasang, seorang laki-laki, orang wanita, menjadi seorang pasangan. Menjadi teamwork, menjadi satu kesatuan, di mana dua orang ini, dua pribadi ini saling melengkapi. Kenapa dikatakan saling melengkapi? Karena satu ada kekurangannya, dilengkapi oleh yang satu. Kalau pria ada kekurangan, pria lebih banyak mungkin bekerja, lebih banyak mencari nafkah, lebih banyak mencari ide bagaimana menghasilkan uang. Tapi perempuan lebih bijaksana biasanya mengelola keuangan. Benar? Saya rasa benar. Tapi banyak juga kadang wanita senangnya belanja. Ke mall, belanja. Tapi wanita yang bijak, yang pandai mengelola keuangan, ini penting. Lalu bagaimana untuk mengatur makanan dalam keluarga? Wanita tentu lebih pandai, lebih bijaksana, lebih cakap. Oleh karena itu, ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pria seorang diri. Ada hal yang tidak bisa dikerjakan oleh wanita seorang diri. Oleh karena itu, Allah menciptakan pria dan wanita sebagai teamwork. Lalu ada sepadan. Sepadan same level F. Ya, secara ketika saya menikah, maka kepala keluarga adalah laki-laki. Bukan berarti seorang wanita ini memiliki level atau derajat di bawah pria. Tapi same level F. Sederajat. Bukan satu lebih superior, bukan satu lebih inferior. Bukan satu lebih punya wewenang sehingga boleh semena-mena. Yang lain boleh diperlakukan seenaknya. No, tidak. Tetapi sepadan, same level F. Masing-masing harus mengerti panggilannya. Masing-masing harus mengerti tanggung jawab dan tujuan yang talenta yang Tuhan berikan kepada masing-masing. Nah, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, puji nama Tuhan, saya di dalam keluarga besar ada wanita-wanita yang hebat dalam hidup saya. Saya ingin kesaksian dulu sedikit. Saya punya seorang mama, namanya Ibu Indrawati. Saya menjadi seorang dokter seperti ini, mungkin orang hanya melihat, wah enak sih karena mungkin uangnya ada, uangnya banyak. No. Karena di keluarga kami ada wanita yang benar-benar cinta Tuhan, yaitu mama saya. Kalau Bapak Ibu yang hadir sini mungkin sudah sebagian ada yang tahu perjalanan pahit-pahitnya keluarga kami. Keluarga kami sempat berjualan es teh manis keliling pakai sepeda. Jadi ketika mama saya pagi-pagi dia bangun harus membuat es teh manis bersama pembantu dan saya ikut jualan keliling sampai ke Pagarsih, ke Jamika. Itulah yang dikerjakan setiap hari. Hingga ketekunan, berjalan waktu, hingga menjadi seorang full-timer, Tuhan percayakan banyak. Kegigihan seorang wanita inilah yang membuat saya sampai hari ini. Saya bisa menjadi seorang yang bernama Gideon. Karena ada wanita yang luar biasa. Kenapa mama saya bisa luar biasa? Karena mama saya sudah mengenal Tuhan Yesus lebih dulu. Wanita yang kuat bukan karena kuat latihan fitness. No. Suatu saat akan berakhir. Tapi karena kuat mengenal Tuhan Yesus yang memberi kekuatan di dalam hidup mama saya. Dan nilai atau value yang ditularkan kepada saya, itulah yang membentuk komitmen saya
Walaupun saya sakit sampai hari ini, selama saya masih bisa melayani, saya mau tetap melayani Tuhan. Tuhan Yesus saja sudah mati di kayu salib. Masa saya yang baru sakit segini mau mengganti, nggak mau melayani. Karena apa? Ada wanita yang begitu berpengaruh dalam hidup saya, yang membuat saya menjadi seorang laki-laki yang luar biasa. Kita lihat dari cerita Ruth. Di sini ditulis, mungkin Bapak Ibu di rumah boleh membuka Alkitab di kitab Ruth. Kenapa ditulisnya bukan kitab Naomi, bukan kitab Orpa? Mungkin kalau di tengah pemberitaan firman Tuhan saya ingin minum, mohon maaf karena kadang kering tenggorokannya. Mengapa bukan kitab Naomi? Mengapa bukan Orpa? Saya ambil tokoh wanita. Mengapa bukan Naomi? Mengapa juga bukan Orpa? Sedangkan pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang bagaimana sebuah keluarga di situ berangkat dari satu tempat yang bernama Bethlehem karena ada satu masa yang dirasakan cukup berat bagi mereka, keadaan lapar. Mereka berangkat ke Moab. Di situ di Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Karena ada kelaparan yang luar biasa hebat, mereka mencari tempat untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Setelah sampai mereka di sana, di sini firman Tuhan dikatakan 10 tahun mereka kurang lebih berada di situ. Tetapi apa yang menjadi harapan? Yang menjadi harapan ternyata Elimelek, suami dari Naomi ini harus dipanggil. Panggil pulang tentu adalah satu keadaan yang sangat berat. Seorang kepala, seorang pemimpin yang menjadi kekuatan mereka, menjadi pimpinan mereka harus dipanggil Tuhan. Katakan loss of hope. Kehilangan harapan. Kehilangan harapan. Kalau kita lihat sendiri, artinya Moab ini dia berasal dari persetubuhan antara Lot dengan putri tertuanya. Ini bisa lihat di Kejadian 19 ayat 37. Biar tahu Moab itu seperti apa. Ternyata ketika Elimelek meninggal, kehilanganlah harapan. Loss of hope. Laki-lakinya sudah mulai berkurang. Lalu berjalannya waktu, akhirnya anak-anaknya menikah dengan Orpa dan Ruth. Ternyata singkat cerita meninggal juga laki-laki keduanya. Benar-benar total loss of hope. Elimelek meninggal, Mahlon, Kilion meninggal. Hanya semua wanita. Di sini merupakan kondisi yang sangat-sangat tidak baik. Ini bisa berbicara tentang kondisi apapun yang terjadi. Saudara, banyak sekali usaha, banyak sekali pekerjaan yang kalau saya dengar dari orang-orang, saya punya bisnis, barang di luar, uang nggak bisa ditagih. Pesanan udah banyak, baru DP, nggak jadi diambil. Orang punya belanjaan, daya belinya tidak ada. Semua segi mengalami kekurangan, kehancuran. Ekonomi menurun. Bahkan saya lihat kemarin dari laporan ekonomi,
sudah sempat inflasi, bulan Juni deflasi lagi, turun lagi. Karena daya beli menurun. Seluruh dunia menjadi loss of hope, kehilangan harapan. Ada orang-orang yang punya uang banyak, mencari rumah sakit susah, mencari oksigen susah, mencari ICU susah. Total loss of hope. Kepada siapa lagi kita mau berharap kalau bukan kepada Tuhan Yesus? Ini gambaran yang kita alami saat ini. Baik sebagai pria, baik sebagai wanita. Sebagai wanita yang paling mungkin terasa, mungkin ketika sebelum pandemi dapat uang belanjaan bulanan mungkin 2 juta. Sekarang kata papahnya, "Pah, kira-kira bulan ini saya dapat uang belanjaan berapa ya kira-kira ya?" Lalu ayah bilang, "Mah, saya kurangi ya 200.000 karena pendapatannya berkurang." Hal itu mungkin terjadi. Atau, "Mah, mohon maaf, mungkin bulan ini kita harus mengurangi budget belanja kita." Semua sangat-sangat mungkin terjadi. Orang Kristen mengalami dampaknya, orang yang tidak mengenal Tuhan juga mengalami dampak yang serupa. Tetapi ada satu hal yang membedakan. Karena orang Kristen nanti kita lihat, kita mengenal Tuhan Yesus yang menjadi sumber jawaban bagi setiap orang yang percaya. Itu gambaran sekilas mengenai kondisi Ruth. Nah, kita akan melihat apa sih teladan dari Ruth bagi wanita. Kalau tadi saya katakan wanita adalah penolong. Slide-nya boleh dimajukan. Ya. Wanita adalah penolong. Dia melengkapi yang kurang dari pria. Dia mensupport apa yang kekurangan dari pria. Nah, kita belajar dari seorang yang bernama Ruth. Saya tidak akan bacakan terlalu panjang. Saya akan bahas menjadi 4 bagian. Yang pertama, ternyata Ruth ini berpaut pada Naomi dan Allah. Dari Ruth 1 ayat 14 saya bacakan. Ketika itu ceritanya kurang lebih begini. Orpa dan Ruth udah pulang aja. Naomi, saya Naomi mau pulang balik ke Bethlehem sendirian. Ayat ke-14 berkata demikian, menangislah pula mereka dengan suara keras, yaitu mereka semua. Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Jadi Orpa semua menangis, Orpa mencium, lalu minta diri, pulanglah ke mall. Tetapi Ruth berpaut padanya, pada Naomi. Padahal Orpa dan Ruth berasal dari tempat yang sama, tetapi memiliki 2 keputusan yang berbeda. Ketika kita mulai menghadapi satu pergumulan, permasalahan, mengalami hal yang menurut kita tidak nyaman, tidak enak, tidak menguntungkan diri kita. Kita bisa punya 2 pilihan. Kita mau menjauh kepada Tuhan atau kita mau mendekat kepada Tuhan. Apakah kita tetap mau berdoa atau kita mau bersungguh-sungguh? Tetapi Orpa dia mulai meninggal. Dan Ruth kekeh humekeh hoyong napel jeung Naomi. Berpaut menempel menjadi satu. Ingin selalu bersama-sama. Walaupun saya tidak dijelaskan secara detail di sini bagaimana kehidupan kerohaninya Ruth, sedangkan kondisi Moab tidak begitu baik.
Tetapi selama pertemuan mereka antara Naomi dengan Ruth, ada hal-hal yang ditularkan dari Naomi kepada Ruth. Sehingga Ruth bisa mengerti yang menjadi kehendak Tuhan bagi dirinya. Nah, para wanita, maukah kita tetap berpaut kepada Tuhan? Walaupun kondisi kita berat. Bisakah ketika suami kita memberikan uang dapur bulan ini kurang 300.000? Bisakah kita tetap mengucap syukur Tuhan walaupun segini yang ada? Aku tetap mengatakan terima kasih Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus masih memberikan berkat. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan kami untuk menikmati berkat. Itulah yang dikatakan berpaut. Ketika berpaut, maka akan menghasilkan buah. Kalau kita berpaut kepada hal yang benar, maka kita akan menghasilkan buah yang benar. Kalau kita berpaut pada pohon yang tidak benar, maka menghasilkan buah yang tidak benar. Yang kedua, Ruth punya sikap mau berusaha dan taat. Oke, karena waktunya juga, saya tidak akan terlalu panjangkan. Ruth punya sikap mau berusaha dan taat. Apa contohnya? Di sini di pasal 2 ayat yang 2 sampai ketiga, maka Ruth perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu pasal 3 ayat yang kelima. Lalu kata Ruth, boleh tolong di-mute suaranya kalau masih ada yang belum dimatikan. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang kau lakukan, katakan itu akan kau lakukan. Jadi ketika Naomi pulang ke Bethlehem dengan kondisi yang sangat kekurangan, maka Naomi dan Ruth ini ingin maju. Maka Ruth mengambil keputusan. Saya ingin berusaha. Saya tetap mau berjuang walaupun kondisinya berat, kondisinya tidak mungkin, kondisinya menurut saya impossible, nonsense menurut pandangan orang tidak akan berhasil. Tetapi pribadi Ruth yang saya percaya sudah ajarkan oleh seorang Naomi yang sudah mengenal Allah, bisa memilih, seorang Ruth bisa memilih keinginan untuk menjadi lebih baik. Dia mulai bekerja, mencari jelai-jelai gandum. Dan apa yang disuruh oleh Naomi, dia taat. Ruth taat, dia lakukan. Saudara yang berada dalam keluarga masing-masing, sebagai seorang wanita, Anda pasti mendidik anak. Sudah sangat panjang sekolah dari rumah. Sekolah dari rumah, ngejar anak tuh susah, stres. Kadang kita nggak paham apa yang dimaksud si guru. Dikasih PR banyak, ngajarinnya bingung, anaknya stres, ibunya stres, semua keluarga jadi stres. Maka biasanya yang paling ketempuhan ya istri, suruh ngajarin. Karena bapak pulang-pulang kerja, capek, udah tidur biasanya. Tapi berbahagialah kalau ayah dan ibu bisa sama-sama saling bekerja sama untuk mengajarkan anak-anak. Hal yang tidak mudah. Mungkin bisa di-mute yang belum di-mute. Nah, mau berusaha dan taat.
Ini butuh satu kerendahan hati. Butuh satu keinginan sama-sama saling melengkapi. Bukan saling lempar tanggung jawab. Ini mah tugas kamu aja. Ini mah tugas saya aja yang ringan aja. Ini mah tugas kamu aja ibu nih yang berat aja. Saya mah yang ringan-ringan saja. Tadi di awal saya sudah katakan, sama-sama saling melengkapi. Ada satu yang kurang, dilengkapi. Pada satu sisi ada yang kurang, dilengkapi oleh yang lain. Ruth punya sikap mau berusaha. Dan ini yang penting yang ketiga, Bapak Ibu. Ruth ternyata mempunyai sikap benar terhadap mertua. Ruth bukan cuma punya sikap yang benar terhadap suaminya waktu itu. Kita di rumah masing-masing mungkin bisa bersikap benar terhadap suami. Mungkin bisa bersikap benar terhadap anak. Tetapi seringkali kita punya permasalahan sikap tidak benar terhadap mertua. Atau mertua terhadap menantu. Puji nama Tuhan, saya bersyukur saya punya menantu, saya punya mertua yang relasinya saya cukup baik. Cukup baik. Dan puji Tuhan, mertua saya memang tinggal satu, yaitu mama. Jadi tetaplah dia sebagai orang tua saya pribadi juga. Bagaimana saya bisa mengasihi mereka sebagai orang tua saya. Karena kenapa? Mengapa Ruth bisa mempunyai sikap yang benar terhadap mertua? Dijelaskan di pasal 2 ayat yang ke-11. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dari tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang. Ternyata Boas mengetahui. Boas ini calon di kemudian hari akan menikah dengan Ruth. Boas cerita, saya mendengar sudah lengkap apa yang dilakukan oleh Ruth terhadap mertuanya. Hingga dikatakan diberkatilah engkau, hai Ruth, karena sudah memperlakukan seorang mertua dengan sangat baik. Mohon maaf, saya bukan ingin mengajarkan, saya masih sangat muda, namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Mungkin, mohon maaf kalau ada kita hubungan yang kurang baik dengan mertua, mungkin kita perlu doakan. Kita perlu berdoa bagi mereka. Kita perlu sering berkomunikasi dengan mereka. Kita perlu sering menyapa dengan mereka. Karena kita perlu sikap benar, sikap yang hormat terhadap mertua, sama sikap hormat sama seperti kepada orang tua. Ternyata sikap Ruth bukan hanya sikap terhadap keluarga kecilnya saja yang benar, terhadap mertua. Jadi hal ini juga perlu ditekankan kepada kita semua yang hadir. Kalau ada sesuatu hubungan yang relasi kurang baik, setelah Bapak Ibu mendengar firman Tuhan, mari nanti kita berdoa, kita doakan mertua kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memberkati lebih. Karena kalau kita punya masalah dengan mertua kita, kita menyimpan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan tentu tidak akan berkenan. Di siang hari ini, melalui Ruth, mengajarkan kepada kita, kita harus memiliki sikap yang benar
juga terhadap mertua. Yang keempat, yang terakhir, yang tidak akan saya panjangkan lagi. Melalui Rut, muncullah generasi-generasi. Salah satunya adalah Daud. Terus muncullah Yesus. Oleh karena itu, kitab ditulis kitab Rut, bukan kitab Naomi, bukan kitab Orpa, tetapi kitab Rut. Karena dari Rut ini ada banyak hal yang benar-benar bisa kita pelajari. Bahwa di dalam setiap hidup pribadi seorang wanita harus menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Karena apa? Yang tadi pertama, di dalam roh kita itu bukan roh ketakutan. Karena Tuhan sudah berikan roh untuk bisa menjadi kuat. Bukan lagi takut, bukan lagi cemas, bukan lagi khawatir. Tetapi roh untuk menjadi kuat. Dan yang terakhir, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih, terutama untuk para kaum wanita, biarlah kalau para ibu-ibu lagi masak di rumah, lagi masak goreng tempe, sadar mungkin, kayaknya nggak cukup deh bulan ini kalau dikasih uang sekian oleh suami saya. Tapi ketika ibu sedang masak tempe, tetaplah mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan sudah berikan. Ketika mulai menghidangkan makanan untuk suami dan anak, doakan mereka. Melalui merekalah keluarga kami boleh bersukacita. Karena kita hidup bukan hanya dari makanan, bukan hanya hidup dari minuman, tapi dari kuasa Tuhan yang ada dalam setiap orang percaya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mampu melewati masa-masa sulit ini karena ada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa bertahan. Bahkan sampai ada lagu yang mengatakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Karena apa? Pekerjaan yang sudah kita lakukan di belakang beberapa waktu yang lalu sudah memberkati keluarga kita, memberkati suami kita, memberkati anak kita, memberkati mertua kita, memberkati menantu kita. Dan puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan lagi karena sudah mulai cukup capek. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi saya pribadi, bagi para wanita, dan juga para bapak-bapak dan hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini Tuhan sudah berikan kekuatan kepada hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran. Walaupun masih banyak kekurangan, biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu beritakan boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap orang yang mendengar. Kami tahu banyak pergumulan, kami tahu banyak masalah, kami tahu banyak cerita-cerita yang membuat kami gempar. Tapi kami percaya ada Tuhan Yesus yang membuat kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Yang memampukan kami melewati masa-masa sulit ini untuk kami menjadi orang-orang pemenang. Biarlah Tuhan kami boleh terus melangkah, melihat janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Ada pengharapan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan berkati para wanita yang sudah hadir, berkati keluarganya, berkati pekerjaan suaminya,
berkati anak-anaknya, berkati juga setiap usaha yang dilakukannya. Mungkin yang sedang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan juga bagi para pria yang hadir, Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan. Biarlah menjadi berkat terus bagi keluarga, menjadi teladan, jadi pemimpin. Dan bagi semua yang hadir, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada MC. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pendeta Bapak Gideon yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, semakin pulih, semakin sehat, semakin kuat, semakin sembuh ya Pak. Puji nama Tuhan. Ya, saya percaya kita semua pasti diberkati pada siang hari ini, amin. Mari kita mau terus belajar untuk semakin melekat sama Tuhan seperti pribadi Ruth, ya. Dia hidup takut akan Tuhan, melekat kepada Tuhan, bahkan punya keteladanan, ketaatan, kasih, ya, sehingga kita juga boleh terus punya keteladanan itu dalam hidup kita. Nah, puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Mari kita mau bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah, saudara bisa memberikan persembahan juga melalui rekening yang tertera di layar, ya. Jadi saudara bisa lihat ada rekening yang tertera di layar. Ya, saudara bisa lihat persembahan, ya, saudara bisa berikan kepada rekening atas nama Ibu Wiwin, ya. Jadi bagi saudara yang ada di rumah, saudara juga bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Dan sambil kita juga saudara bisa beri persembahan, saudara kita mau sama-sama juga menaikkan Mars wanita kita. Mohon tunggu sebentar ya. Kita tunggu sampai videonya bisa dinyalakan.
nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah berikan. Dan pada akhirnya kita akan menutup ibadah kita. Selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Yoce Erawan membawa kita dalam doa berkat. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah pertolongan Tuhan. Kalau pada siang hari ini WBT Priangan dapat melaksanakan fellowship ibadah bersama-sama sekalipun melewati Zoom ini. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat firman-Mu yang Tuhan sudah berikan. Engkau yang mengingatkan kepada kami para wanita dan juga kami semua pria, anak-anak-Mu, supaya kami tidak menjadi takut karena situasi kondisi dunia yang seperti ini, karena Engkau memberikan roh kepada kami, bukan roh yang membuat kami menjadi takut, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan dan penguasaan diri. Memberkati Ibu Kengkeng dengan stafnya, pengurus wanita yang sudah berlelah-lelah mengadakan fellowship ini, memberkati semua para ibu-ibu di MPW Priangan dan juga rekan-rekan, ada hamba Tuhan, ada bapak-bapak yang mengikuti fellowship ini, memberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Berkati Pak Doni dengan timnya yang sudah memberikan fasilitas sarana sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Memberkati setiap anak-anak-Mu, ibu-ibu yang sudah mempersembahkan korban syukur mereka untuk WBT ini. Tuhan membalaskan dengan berkat melimpah. Dan nanti kalau sebentar kami akan beraktivitas lagi, Tuhan tetap menyertai dengan kasih karunia dan berkat Tuhan, sehingga kami semua boleh hidup dengan penuh sukacita dan menjadi berkat dimanapun kami ibu-ibu ini berada. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, kehadiran kuasa kami kembalikan kepada Engkau. Pada akhirnya saudara-saudaraku, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, ibadah kita saat ini sudah selesai ya. Tuhan memberkati semua ibu-ibu yang di rumah, ibu-ibu yang luar biasa. Haleluya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah. God bless you. Foto bersama dong, Bu. Foto bersama ya, kita foto Foto ya. bersama. Ya. Yuk. Oke, semuanya tolong dibuka Zoom-nya, videonya boleh dibuka semua, wajah-wajah cantiknya harus diperlihatkan ya. Kita akan foto, di sini ada 3 slide, jadi tolong ditahan ya. Pose-nya ditahan supaya tetap terlihat luar biasa. Oke, 3 kali jepret nih karena ada 3 slide ya yang berbeda. Oke, ya tahan semuanya, boleh dibuka, semua udah dibuka. Yuk kita semua boleh foto dengan gaya gini nih, boleh? Ya biar cantik ya ibu-ibu ya, luar biasa. Ayo kita mau foto bersama. Saya kasih hitungan ketiga ya, 1, 2, 3. Ya slide kedua. 1. Bentar ya. Tahan, 1, 2, 3. Slide kedua. 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, tahan. 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih semuanya. God bless you. Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Semuanya. God bless semua. Salam sehat. Pamit ya. Semuanya. Bye semuanya. Ketemu lagi. Dihan sehat terus ya.
Oke, semuanya Tuhan berkati. Yeyen, terima kasih Bu Yeyen. Kiki, terima kasih Ki. Ya, Tante. Ya, saya keluar ya. Dadah. Wah. Semua ibu-ibu, saya keluar ya. Lem. Semuanya sama-sama. Dadah semua. Tante Peggy sehat, Tante Peggy. Sehat ya, puji Tuhan ya Tante ya. Sehat, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Tante, sehat semua ya. Terima kasih. Ya. Ya, dadah. Ini pada nggak ada. Pergi. Keluar ya. Ini juga ini kok apa namanya? Tadi. Udahan. Udah.